Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di podcast Ngobam, ngobrol bareng Munggeran. Hayu. Di sini aku nggak sendiri, pastinya dong nggak sendiri. Soalnya kan kalau ngobrol harus berdua. Enggak sih, bisa nggak berdua juga. Nah, ayo kita kenalin nih bintang tamunya. Ada di sini. Ini dia bintang tamu kita. Hai. Hai. Perkenalan dong. Oke, izin perkenalan ya. Hai YouTube, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Ajija Putri. Sama jurusannya Kak? Iya. Oke, sama jurusannya aku adalah salah satu mahasiswa Universitas Siliwangi, angkatan 2019, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Ada ininya nggak yel-yelnya tuh di penjas sebenarnya? Ada sih sebenarnya yel. Tapi kalau sendiri nggak apa-apa ya sendiri, ya. Oke. Kalau yel-yelnya tuh biasanya tuh kalau misalkan aku penjas, anak-anak tuh yang banyakan tuh bisa huha, penjas, huha ya. Kalau yang nonton pasti ketika aku bilang penjas, huha gitu ya. Tapi penjas, huha. Buat penjas aja kali ya, di lain. Beda lagi ada nanti itu beda lagi. Oke. Gimana nih keseruannya kuliah? Oke, kalau kita berbicara tentang keseruan ya, pasti ada suka, ada dukanya juga ya. Keseruan pasti banyak sih. Yang pertama, kalau keseruannya, yang pertama pasti kita mengenal lingkungan baru ya Kak. Iya. Lingkungan baru, teman-teman baru, apalagi kan di Universitas Siliwangi itu banyak dari berbagai daerah ya. Teman aku tuh ada yang dari Medan, ada yang dari Sulawesi, NTT, ada ya? Iya, jadi kita tuh kayak belajar berbagai macam budaya. Ya. Tapi yang bikin serunya itu ya ini ya, yang aku garis bawahi, yang bikin serunya itu ketika aku di kelas, ternyata di kelas itu ada anak-anak Cirebon, Bekasi dan Jakarta karena didominasi oleh orang-orang Sunda, jadi mereka itu di bawah Heureuy Sunda gitu ya. Sekarang yang dari Cirebon di bawah Heureuy Sunda gitu. Jadi seru lah pokoknya gitu. Ya. Kenal apa ya budaya orang juga gimana, terus kita kenalin budaya kedua gitu ya. Aneh juga nih Kak, satu lagi kalau misalkan kita orang Sunda nih ngomong sama anak Bekasi. Jadi logatnya tuh beda gitu kan. Kita ngomongnya tuh Sunda. Iya. Kita ngomongnya Indonesia tapi logatnya Sunda gitu. Jadi kayak aku mah gitu. Seru lah pokoknya, seru. Oke. Jadi asal dari mana sih aslinya? Aku asli Garut. Asli Garut. Asli Garut. Nggak ada keturunan apa? Nggak ada blasteran India, nggak ada. Udah dari lahir dari akar gitu. Lahirnya dari Garut. Oke. Kan dari Garut tuh merantau nih ke Tasik. Gimana sih rasanya? Kalau berbicara merantau kayak yang pertama sedihnya ada, senangnya ada. Kalau bicara sedihnya dulu sih, sedihnya itu karena yang pertama pasti kita jauh ya dari orang tua. Kita harus memanage kehidupan kita harus tahu gimana sih cara memanage uang, kita harus memilah-milah pergaulan, harus adaptasi dengan lingkungan baru. Apalagi kan kuliah itu beda ya sama SMA, lingkungannya dimana kita itu ada yang individualis, ada yang juga yang enggak gitu kan. Nah itu sih bedanya ya kalau dari perbedaannya dari kehidupan gitu. Garut sama Tasik. Kalau di Garut pernah, di Tasik itu ngekos atau gimana sih? Aku sih kebetulan ngekos ya Kak, dari maba sampai sekarang juga ngekos. Beda sih, ada culture shock gak sih dari awal di Garut kan nggak pernah ngekos sama orang tua? Ada. Gimana? Iya, ini ada nih menarik. Bedanya itu gini, ketika aku ngekos sama ketika aku di rumah itu bedanya tuh kalau di rumah kan serba ada ya Kak. Iya. Sama orang tua tuh disiapin makan. Nah terus bedanya itu ketika kita ngekos itu kita harus cari makan sendiri. Kita harus nyari makan, harus bisa milah-milah ini makanan yang murah di mana nih, makanan yang enak di mana nih. Nah alhamdulillahnya teman-teman aku tuh suka ngasih channel makanan yang murah di mana. Rekomendasinya. Emang di sana kebetulan murah-murah juga sih makanannya, itu bedanya dari segi itu ya biaya hidup. Terus yang kedua itu kayak kita itu ngekos dan anehnya itu kayak teman-teman baru kita itu yang baru kenalan itu kayak kamu ngekos di mana sih? Nah gitu, terus ya ayo main ke kosan. Terus kan belum tentu si bapak kos, si ibu kosnya itu nerimain kita bawa teman apa enggak. Kadang aku pernah tuh cekcok sama
si yang punya kosan karena nggak boleh bawa temen banyak lah, sedangkan kan kita tuh lagi masa-masanya ya kayak pengen sama teman-teman, pengen bebas sampai malam kan. Kalau sampai malam kan nggak ada yang nggak ada yang begitu. Jadi ya itu sih mungkin perbedaannya. Sampai sekarang aku belajar, oh iya kenapa sih bapak kos sama ibu kos itu bisa marah. Ternyata ya itu teman-teman aku kan ikut ngecas, ikut ke air ya kan. Jadinya ya cekcok adalah, sampai aku pernah tuh keluar dari kosan itu. Kenapa? Karena peraturannya itu. Karena peraturannya itu. Jadi peraturannya itu nggak boleh bawa teman banyak. Terus nggak boleh Mengganggu lah ya. Terus kan emang anak-anak penjas itu ya, kalian harus tahu anak-anak penjas itu mau perempuan atau laki-laki, ini teman-teman aku ya, nggak semua, mereka tuh pada rame gitu. Nah terus kan sedangkan kita yang baru kenalan, masa sih kita nggak ngobrol asik gitu ya, baru-baru adaptasi banget gitu, baru nemu yang sefrekuensi, gimana nggak recoknya coba. Jadi ya cekcok gitu sampai akhirnya aku dimarahin ketika ada teman aku listrik dimatiin, air dimatiin. Nah aku bilang ke Bu, Pak ini listrik dimatiin, ini dimatiin gimana? Ya udah pindah ngekos ya pindah. Nah di situ kan yang dari Garut tuh bukan aku aja ya, ada teman-teman aku banyak. Ketika aku keluar satu persatu juga teman-teman aku juga ikut keluar dari kosan itu. Serem banget sih. Nah, tentang kosan nih nyambung ke biasanya itu kan ada banyak pengeluaran nih ya, keluarin. Gimana sih gaya hidup di Tasik gitu? Apa tuh perbedaannya dari di Garut sama di Tasik tuh apa? Oke, mengenai perbedaan biaya hidup ya di Tasik sama di Garut, kalau aku bisa bilang, kalau menurut aku nih kayak biaya hidup di Tasik lebih murah deh kayaknya di Garut. Kenapa? Karena contoh kecilnya aja, aku nemu satu jajanan di Tasik dan mungkin ini nggak ada di Garut deh. Kayaknya kalian yang nonton nih, maba-maba ketika di Tasik harus jajan. Aku nemu satu jajanan namanya itu Risolger. Oh iya. Risolger. Jadi di dalam isi Risolger itu ada selada, ada sosis, ada mayonaise, saus. Itu kan lumayan ya. Ada dibalut dengan tepung yang gede gitu ya, dengan ukuran segede gini. Lumayan di Risolger itu. Cuman 2.000 rupiah. 2.000 doang. Itu kalau pakai nasi lumayan kan? Oh bisa. Lumayan kan kalau pakai nasi. Terus itu ya tentang jajanan. Nah, kalau misalkan ke rumah makan, bukan ke rumah makan, warung nasi aja ya. Warung nasi itu kita itu kalau sehari bisa makan 7.000. Satu hari doang? Iya, 7.000 itu tuh beberapa menu. Nah, aku biasa makan itu kan nasi 3.000 segini. Segede-gede. 3.000 sebulatan ini. Segini. 3.000, tempe 2.000, udah 5.000 kan? Kangkung 1.000. Itu kangkung, sambal gratis, kerupuk cuma 1.500, berapa coba? Lumayan kan itu. Terus kalau misalkan pengen lebih murah, kita kan bawa rice cooker. Masak sendiri ya? Kalau bawa rice cooker lebih hemat lagi, bisa 5.000 malahan. Kita beli tempenya, malahan fried chicken di Tasik murah loh Kak. Berapa tuh? Fried chicken yang di jalanan aja ada yang 5.000, ada yang 6.000. Terus kalau kita fried chicken yang terkenal nih, Lazato. Boleh sebut ini? Ya itulah nanti ya. Kayak yang bermerek gitu, pokoknya itu start dari 7.000-an. Iya, murah, bener-bener murah. Ada lagi yang lebih murah, rendang. Rendang cuma 2.500. 2.500 tapi berbentuk mie. Mie goreng rasa rendang. Iya. Iya, tapi tambah nasi kan enak Kak. Orang Indonesia kalau nggak pakai nasi nggak makan. Nggak makan. Nah, itu sih kalau biaya hidup di Tasik murah-murah. Thai tea kan 5.000. Ada juga pisang Mesir di Garut, kayak belum nemu sih pisang Mesir. Pisang Mesir sama Thai tea sepaket cuma 15.000. Pisang Mesir segede gini, segede gini sih cupnya. Pakai topping yang banyak, terus pakai Thai tea segede gini. 15.000. Udah udah recommended banget. Kalau bicara wisata kuliner di Tasik itu banyak. Enak-enak juga. Kalau malam-malam, Kakak tahu Mambo? Di Mambo banyak jajanan, murah-murah juga. Terus di sekitar Unsil juga, di depan kampus juga banyak itu jajanan. Nggak usah ya. Contohnya gerobak Risolger bukan 1, 2. Ini
bersaing, Bang John sama AU bersaing. Sampai akrab. Telur gulung ada 2 gerobaknya, ya kan? Yang hijau sama yang coklat. Sekarang jadi berapa? Telur gulung karena sekarang harga minyak sedang mahal dan harga telur sedang mahal. Karena itu si pedagang enggak, telur gulungnya itu memutuskan nih telur gulung tutup dulu, nggak ada, sekarang mah cilor aja dulu soalnya telur lagi mahal. Gitu ya? Iya, saking murahnya itu Tasik. Nah, ini udah ngomongin kuliner ya, makanannya. Kalau tentang kosannya gimana sih? Kosan nih. Kalau tentang kosan itu masih ini masih sekitaran Unsil. Sekitaran Unsil itu masih dekat-dekat Unsil, entah itu belakang sambil Unsil itu masih dengan start kosan itu setahun dengan 6 juta. Ada juga yang 5 juta. Paling murah itu? Itu. Per tahun iya. atau bulan? Itu per tahun, Kak. Itu yang dekat-dekat Unsil, yang belakang Unsil, yang pinggir Unsil, apalagi yang agak jauhan dikit lah. Yang 3 menit dari kampus pakai motor lah. Nah, kalian yang pakai motor kan bisa nih. Aku aja nih ngekos sekarang itu 500.000 per bulan. 500.000, Kakak tahu isinya apa? Apa aja? Isinya itu dalamnya itu dapat lemari. Jadi lemarinya tuh portable, Kak. Lemari kalau digituin bisa jadi meja, bawahnya ada buat nyimpen sepatu juga. Nah, kalau di lemarinya juga ada beberapa seat. Kalau kita buka bisa buat gantungan, bisa buat nyimpen baju, ada 3 gitu. Ada apa lagi tuh? Itu lemari, terus tambah kursi. Udah gitu kursi, si kasurnya juga pakai itu, jadi nggak di bawah. Oh, pakai ranjang. Pakai ranjang. Terus bukan yang kasur keras, enggak. Kasur yang bukan lembek, yang squishy gitu. Terus di kamar mandinya juga kita dapat shower, WC duduk, 500.000. Mewah banget. 500.000 itu. Terus luasnya gimana tuh? Luasnya luas banget, Kak. Aku bisa masukin temen 5 orang. Wah, buat ke dalam. Ya? Ke dalam. Terus belum lagi ada fasilitas dapur. Ada ruang tengahnya juga. Buat Wifi nggak bayar. 500.000 udah include sama wifi. Sama listrik. Terus listrik. Kakak tahu nggak listrik? Aku belum bayar listrik dari semenjak aku ngekos sampai sekarang. Enggak. Kenapa belum bayar listrik? Bukan karena nggak punya uang, karena emang awet listriknya. Karena emang si tokennya tuh nggak habis-habis. Seperti apa tuh nggak habis-habis? Nggak tahu. Jadi sengaja kita nyalain nggak habis-habis, emang nggak habis-habis karena tokennya tuh kayak unlimited lah gitu. Satu perdana dong. Unlimited. Iya gitu. Itu tentang kosan. Kalau kita mau ngontrak nih, ngontrak sama teman-teman, misalkan kita nih, teman-teman kalian dari Garut barengan atau kalian punya circle nih pengen ngontrak, murah juga. Kontrakan itu ada yang start dari 7 juta. 1 tahun. 7 juta dibagi misalkan kita 5 orang, berapa kan, Kak? Tuh, murah. Bisa mengurangi lah ya. Emang di Tasik itu kosan itu udah murah ya. Kalau misalkan kita dibandingkan dengan Bandung, kakak aku tuh pernah dulu di Bandung kuliah, itu tahun 2013 kayak kosan itu udah start dari 7 juta. 7 juta itu kamar mandi di luar. Jadi betapa bedanya ya kehidupan di Bandung dengan di Tasik. Dari segi kosan aja udah murah, apalagi kuliner, ya kan? Udah jauh banget. Ini udah ngomongin kuliner ya. Terus kosan. Kalau di kampus sendiri gimana nih? Apanya? Ya, entah UKT atau pembiayaan-biayaan lain. Misalnya nih, kalau di tempat lain nih, kan ada acara kayak PBN, biasanya suka bayar lagi. Terus kalau buat jas almet itu bayar lagi. Nah, kalau di UNS itu gimana? Kalau aku ya, jadi kayak nggak bayar lagi sih kalau misalkan kita dibagi baju PBN nih, PBN Pendidikan Bela Negara yang hijau-hijau itu bajunya nggak bayar lagi. Jadi ketika kita udah bayar awal, ketika kita masuk, aku itu udah dapat si alma mater, udah dapat si celana PBN juga, udah dapat bajunya juga dan lain sebagainya. Udah kayak benar-benar udah sama rangkaiannya efisien banget gak sih kuliah di Unsil? Udah segala dikasih gitu ya. Mantap lah ya. Terus gimana nih kuliah di Unsil? Kan di kampus itu suka ada organisasi, baik di internal atau eksternal nih. Kalau di internal nih, di kampus kayak UKM gitu, gimana? Oke. Kalau berbicara tentang internal ya, aku nggak ikut sih, Kak. Nggak. Jadi aku tuh pernah kayak karena awal-awal mungkin ya mahasiswa baru pengen coba-coba, karena
Karena yang menariknya di Universitas Siliwangi itu aku tuh UKM-nya tuh banyak Kak. Banyak lah ya. Aku kan basicnya anak olahraga nih. Olahraga tuh ternyata aku mengenal olahraga yang banyak lagi, beragam lagi. Di UKM. UKM olahraga dulu ya, belum yang seni yang segala macam. Olahraga itu aku nemu olahraga petang. Apa sih itu olahraga petang? Karena aku nggak ngerti ya. Aku coba tuh olahraga petang. Tapi cuma sekali 2 kali udah aku keluar. Kenapa tuh? Karena aku tuh orangnya nggak mau kayak latihan saat itu idealisnya ya. aku ya. Ada petang, terus aku tuh di SMA tuh belum tahu tarung derajat kan, nggak tahu. Terus ada tertarik juga gitu Mas. tapi nggak masuk sih. Cuman tertarik aja. Tahu-tahu aja gitu. Okay. Terus ada kayak yang UKM. Jadi aku tuh pernah masuk satu UKM Polis sesuai dengan basic aku dulu. UKM-nya tuh malam. Latihannya malam. Indoor kan malam gitu, seru sih. Jadi aku tuh sama itu juga Poli, baru sekali kumpul langsung keluar karena mungkin aku emang bukan passion aku ya jadi anak UKM gitu. Jadi emang si UKM di Universitas Siliwangi itu banyak gitu berolahraga. Terus kita seni, ada UKM seni musik. Nah seni musik itu kan kita tuh dibagi-bagi, kita mau ke vokal apa ke alat musik nih, alat musik tradisional apa modern nih. Itu jadi di seni musik doang itu udah beragam. Pernah tertarik nggak? Enggak, karena aku nggak ada basic dari seni musik itu. Oke, Ada kalau buat di internal itu bukan UKM aja ya? Itu organisasi. BEM, ya kan? Ada organisasi. Makanya Ada hima. Aku pernah mau ikut hima. Hima di Penjas. Hima Penjas, cuman aku tuh kayak nggak jadi karena aku tuh apa ya? Atau terdampak Telat. COVID gitu. Mahasiswa COVID kan kita ini. Bisa jadi itu. Ya emang waktu itu lagi COVID juga, terus aku ketinggalan informasi dan karena aku kurang tertarik juga, jadi aku nggak masuk si organisasi internal itu. Jadi ya aku UKM enggak, aku organisasi enggak, jadilah aku mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Gitu. Kalau di eksternal sendiri itu? Nah, nyambung sama tadi yang internal sama eksternal, karena aku tuh ngerasa, jujur ya Kak, ngerasa ini aku kuliah mau nyari apa aja selain ilmu sama pengalaman hidup. Ngapain sih cuman kuliah pulang ya kan? Aku dengar dari senior aku yang orang Garut juga, kamu ngapain sih kuliah pulang, apa yang kamu cari gitu kan? Aku ngerasa nyesel ada sih kayak, karena dari itu aku masuk ke eksternal ini, ke organisasi eksternal, organisasi yang menampung orang-orang Garut yang berkuliah di Unsil. Nah, aku tuh kayak masuk. Nah, dulu itu gambaran aku masuk si Munggaran ini, oh ini mah kayak organisasi serius, organisasi yang kamu kayak gimana gitu ya, udah jauh sama BEM ya? Iya, yang kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, daripada aku nggak masuk organisasi sama sekali kan, ya udah daripada aku menyesal kan di kemudian hari. Oke. Tapi tahu nggak Kak, setelah aku masuk, Gimana tuh? setelah aku masuk ternyata jauh dari dugaan aku. Ketika aku masuk Munggaran ternyata nggak sama sekali formal. Jadi kita tuh kayak anak-anak yang kumpulan, anak-anak yang circle-nya itu kumpulan, hayu kumpulan main. Tapi dibalik kita main itu, kita itu kayak melakukan hal-hal positif. Positifnya apa? Kita itu ngadain sebuah program kerja. Program kerjanya itu meningkatkan kreativitas kita, meningkatkan kreativitas mahasiswa baru. Jadi kita itu kayak bukan menampung ya, merangkul adik-adik baru dari Garut ini yang akan kuliah di Unsil. Jadi kita itu kayak menampung gitu. Nah, kita itu menampungnya itu kita se-circle itu bikin atau ngadain acara yang positif itu tadi, kayak aku tuh makrab, malam keakraban. Nah, ada mainnya juga. Kita itu survei sambil main ya kan. Terus ya gitu, kita itu ngadain kegiatan yang positif Nambah gitu. temen juga Nambah teman. Relasi. Nambah relasi sampai cinlok juga. Temen-temen ngomongin cinlok. Iya, cinlok itu nomor berapa ya Kak? Iya. Nah, ini udah masuk ke pengalaman. Maaf ya teman-teman tadi karena ada kesalahan teknis, jadi kita potong dulu nih. Nah, Minum dulu ya Kak. Oh iya boleh tuh, kalau mau makan juga. Aman. Haus. Ngobrol panjang ya tadi. Ngobrol panjang. Kita ulang ya tadi tentang pengalaman di Munggaran nih. Yang paling berkesan gitu, yang paling gak usah dilupain, terus pengen menetap aja gitu di Munggaran. Menetap aja. Oke Kak, ini cerita aja dikit ya. Boleh. Cerita dikit. Jadi dulu
Dulu itu aku anaknya antisosial. Antisosial. Jadi aku tuh waktu SMA itu benar-benar yang antisosial banget. Jadi aku tuh kayak apa sih, ada teman-teman aku tuh kayak ngerencanain membuk sampai aku membuk gak ikut. Karena aku tuh kayak ini membuk apaan sih, kalau mau pisah ya pisah, nggak usah ada yang kayak begini gitu kan. Toh kita tuh bukan pisah untuk selamanya, ngapain foto gitu kan. Aku tuh jadi kayak teman-teman aku tuh ngerumusin, ini kita tempat mending di mana ya, tempat itu mending di sini. Aku tuh kayak ya udah nggak bodo amat, gua tidur aja. Tidur. Jadi bener-bener nggak mikirin, jadi antisosial banget gitu ya. Terus ketika aku masuk ke perkuliahan, karena aku juga punya kakak kan, bukan kakak kandung sih, jadi saudara gitu ya, saudara aku yang berkuliah di Unsil juga, dia itu bilang kuliah itu beda loh sama SMA. Dan itu apa? Ketika kita kuliah itu kita yang butuh ke dosen. Ketika SMA itu guru yang butuh ke kita. Kenapa bisa disebut butuh ke kita? Jadi waktu kita itu SMA itu si guru itu yang tugas, tapi kan kalau kuliah enggak. Nah, maka dari itu kita itu harus mandiri. Kita itu dan nggak jarang kalau perkuliahan itu individualis orang-orangnya. Nah, maka dari itu aku tuh kayak ya udah aku nggak boleh begini nih. Maka dari itu nyambung kata tadi, aku tuh harus masuk organisasi ya. Nah, ketika aku masuk organisasi, aku masuk Munggaran ini, aku belajar beberapa pelajaran hidup yang benar-benar ngerubah sikap aku. Aku sekarang ketika masuk Munggaran, aku itu kayak jadi mahasiswa banget. Aku belajar berpendapat, aku belajar mengemukakan pendapat aku, belajar nerima pendapat orang lain juga. Aku belajar berbicara, belajar menempatkan berbicara sama yang tua, sama yang muda, sama yang setara itu bagaimana. Terus yang lebih konkretnya nih ya, contohnya itu aku jadi berani. Jadi aku tuh pernah kayak orang yang kalau ada orang lain ngelakuin kesalahan ke aku tuh kayak ya udahlah biarin, udah diem, takut kalau negor gitu ya. Aku tuh contohnya itu kalau ngantri di Alfamart, itu kalau ada ibu-ibu yang nggak sesuai barisan, yang selonong gimana gitu, aku tuh kayak nggak marah. Ya udah antepin, padahal kan itu nggak ngedidik ya, kayak apalagi kita kan udah ngantri panjang nih. Kesel kan kalau ada ibu-ibu misalkan selonong boy gitu. Nah, ketika aku masuk organisasi, ini lebih ke contoh yang bener-bener ngefek di aku itu, aku jadi berani. Ibu maaf, ibu kita lagi ngantri loh, ibu di belakang dong, kita dari tadi nih di sini gitu kan. Jadi kita tuh berani gitu ya, mengemukakan pendapat. Nah, itu aku jadi berani. Terus sifat antisosial aku jadi hilang. Aku jadi lebih mentingin sesama. Hai, ini gimana nih? Aku juga belajar memanage, aku belajar merumuskan sesuatu menggunakan akal sehat aku. Aku belajar dari beberapa program kerja yang aku dan anak-anak buat itu. Aku belajar ini gimana nih caranya kita menjadi suatu panitia yang mengordinir acara. Kita itu harus bagaimana? Nah, nyambung lagi ketika kita belajar mengordinir acara, kita belajar memanage sesuatu, kita kan akan masuk ke lingkungan masyarakat. Nah, ketika di masyarakat juga kepake. Ketika aku mengordinir acara 17 Agustusan, kan aku udah belajar kepanitiaan ya di Munggaran. Jadi aku tahu dong ketika aku nanti harus memanage atau mengordinir si acara 17 Agustusan itu harus gimana. Aku bikin, ini seksi konsumsinya nih, biar nggak capek. Yang 17 Agustusan, aku ngordinirnya ini yang jadi MC nih. Nah, jadi MC selain kamu jadi MC, yang ada orang yang di acaranya itu jadi yang di belakang, jadi soundnya, logistik, yang kayak gitunya aku jadi belajar gitu. Dan ternyata kan benar-benar berbeda ya orang mohon maaf nih ya, agak sensitif nih perkataan aku. Orang yang kuliah dengan yang nggak kuliah itu beda. Ketika aku terjun ke masyarakat, yang mungkin dalam masyarakat lingkungan itu ada yang nggak berkuliah, ketika ada orang satu mahasiswa yang berkuliah, jadi ketolong gitu Kak. Jadi nggak apa-apa, kita acara tenang aja, kan ada dia. Dia yang ngordinir gitu. Udah dipercaya. Udah dipercaya. Nah, itu yang benar-benar kerasa banget sama aku. Masuk organisasi itu sih yang membekas banget di aku. Itu yang paling berharga. Itu. Ini dari tadi kita ngomongin Munggaran. Mohon maaf. Iya. Sebenarnya Kakak di Munggaran tuh ngapain? Jadi apa? Oke. Lupa tadi. Cuma ngomong ya udah jurusan. Gak nanya nih. Oke, jadi aku di Munggaran itu awalnya tuh masuk divisi
divisi kemahasiswaan dan kemahasiswaan ya. Terus kalau pas lagi open recruitment, aku tuh milihnya tuh pertama kemahasiswaan, keduanya SOR. Kenapa? Kalau kemahasiswaan aku tuh kayak aku nggak tahu, aku tuh direkomendasiin sama senior, sama kakak-kakak munggaran, kamu masuknya kemahasiswaan. Aku nggak tahu karena aku nurutin mereka, ya udah. Terus kan kalau SOR itu kan emang passion aku, bidang aku di olahraga kan, SOR seni dan olahraga. Nah itu ternyata aku masuknya ke kemahasiswaan. Aku waktu itu jadi mahasiswa baru, aku belajar sampai akhirnya sekarang aku dipercaya menjadi ketua divisi kemahasiswaan. Alhamdulillah. Gimana rasanya nih? Rasanya campur aduk random. Enggak sih. Senang juga sebenarnya. Karena tadi itu, karena aku orangnya itu suka memanage. Aku itu suka memanage orang-orang. Bukan memerintah ya, beda memanage dengan memerintah. Aku itu suka memanage orang-orang. Ini gimana sih kita buat mengembangkan munggaran itu. Sebelum kita mengembangkan munggaran, kita ngembangin dulu nih kemahasiswaan. Aku diskusi sama Wakadip, sama anak-anak di kemahasiswaan ini gimana sih kita biar mengembangkan si kemahasiswaan itu. Ketika kita sudah mengembangkan kemahasiswaan, kita mumpuni kan untuk mengembangkan munggaran itu. Nah aku itu kayak seneng gitu begitu, tapi suka duka ada ya Kak. Dukanya itu aku tuh kayak bingung ketika aku nggak tahu harus bagaimana, ketika aku butuh wejangan, kan aku bingung. Masa sih kamu ketua divisi kok nggak tahu begini-begini? Nah itu sih paling yang aku pikirin. Yang biasanya dibimbing sekarang ngebimbing gitu ya. Terus aku juga bingung kayak aku tuh kan kita tadi memanage orang lain ya Kak. Kan kita itu kepala itu beda-beda. Gak mungkin kan kepala orang lain harus sekepala sama kita. Ya itu sih paling susahnya ya Kak. Ngatur. Biar dia ngatur kepala, Maksudnya ide-ide ya. Biar sekepala sama biar sekepala sama kita, tapi bukan kembar siam. Biar sekepala sama kita itu ya susah sih, agak susah. Nah sebelum jadi kadif itu jadi anggotanya. Jadi anggota kemahasiswaan juga aku. Terus ditarik jadi ketua divisi kemahasiswaan. Nah temen anak-anaknya tuh gimana tuh? Anak-anaknya tuh alhamdulillahnya itu anak-anak dari kemahasiswaan itu ada ikut organisasi lain Kak. Mereka ada yang di Hima, ada di BEM Fakultas juga gitu. Jadi mereka itu membawa ilmu mereka yang dari Hima, dari BEM Fakultas, dimasukin ilmu-ilmu mereka itu ke munggaran, ke divisi kemahasiswaannya. Jadi kita tuh diskusi bareng-bareng, tapi ada dukanya juga loh Kak. Mereka itu sibuk-sibuk. Mereka itu harus ngebagi waktu. Kak, aku rapat ini nih. Aku rapat ini 2 loh. Aku rapat ini BEM, aku rapat munggaran ini 2. Jadi bingung aku jawabnya gimana. Tapi alhamdulillahnya sih mereka itu kayak bisa sekepala sama aku, bisa kamu boleh loh sibuk, tapi kamu juga jangan lupa sama munggaran. Kenapa? Karena kamu ketika kamu oprek, karena kamu ikut munggaran, kamu kan udah janji, udah ikut, udah berkeputusan kalau kamu bisa memanage keduanya gitu. Bisa, aku bisa kesini loh Kak, aku bisa kesini, jadi bisa dua-duanya lah gitu. Nah, perbedaannya apa sih waktu teteh nih? Teteh. Ya, waktu teh Jijah nih, waktu masuk jadi maba nih. Kan maba itu belum ikut campur sama kepanitiaan di munggaran ya. Sama udah jadi kadif nih. Apa nih perbedaannya? Oke, beda banget. Beda bangetnya ketika aku masih jadi anggota, aku tuh kayak nggak ngerti RAB apa sih. Oh, tahu RAB dari mana tuh? RAB baru taunya pas aku mau naik. Pas udah jadi anggota agak lama gitu. Aku nggak tahu RAB apa. Terus aku tuh nggak tahu. Aku tuh pernah nih sama temen aku. Ajija, kamu bikin RAB ya? Aku tuh marah sama teman aku. Iya? Nah sih kok ada orang nunjukin RAB, nah teu maneh cetan nunjukin RAB teh gitu. Tapi kan nggak gitu Kak. Iya. Kan kita tuh bagi-bagi. Nah dari situ aku belajar, kita itu pembagian tugas, ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini. Nah di situ aku tahu. Terus aku tuh kayak diem aja, aku nggak tahu. Apalagi aku tuh pernah jadi MC satu acara. Aku jadi MC acara apa ya? Sharing momen apa meet and greet itu? Sharing momen ya? Aku tuh kayak antusias banget. Tapi ini ada syukur, ada sedihnya juga. Kenapa tuh? Kan sebelumnya tuh aku tuh di awal-awal ya harusnya jadi MC tuh, tapi ternyata aku pas mau akhir acara jadi MC. Tapi nggak apa-apa sih ini.
ada syukurnya juga. Yang pertama aku kan nervous ya, kayak aku belum biasa lah ya. aku belum pernah kan jadi MC. Nah itu dia aku belajar dari situ. Aku lihat dia jadi MC, ternyata jadi MC begini, gimana ya aku tadi harus ngomong apa, aku harus so asik gimana gitu, jadi bingung. Jadi ya alhamdulillah sih, jadi terakhir aku jadi MC, alhamdulillah aku bisa sih, meskipun yang nggak tahu ya rame apa enggaknya. Ya apa yang penting belajar ya kan. Kan itu untuk pengalaman pribadi ya. Kalau untuk kegiatannya sendiri nih, waktu jadi mahasiswa baru sama jadi pengurus ini kan beda ya. Soalnya waktu jadi mahasiswa baru kita full di Tasik. Nah untuk pas jadi pengurus kita di Garut gitu. Seharusnya kan rumah kita tuh di Tasik ya, sesuai sama univ yang kita ambil gitu ya. Nah gimana tuh? Bedanya gini ya, kalau kita pas lagi di Tasik, bukan slogannya itu gini. Slogannya itu kita ciptakan Tasik Rasa Garut. Oh itu ada slogannya. Sekarang kita menciptakan Tasik Rasa Garut. Jadi kebalik gitu kan Kak. Jadi kalau dulu tuh aku tuh seneng makrab itu, kita itu di Tasik, kita tuh makrab di Tasik. Terus kalau ada acara sharing moment, meet and gitu, kita tuh bisa malam loh Kak. Acaranya kita start dari jam asar, kita bisa sampai tengah malam. Kan kalau nggak kos kan nggak ada yang mama telepon kamu kemana, kan nggak gitu ya kalau di Tasik. Tapi nah itu sih bedanya tuh, jadi seneng gitu kan. Terus kita tuh kayak ayo kita sama pengurus, kakak-kakak pengurus, aku pernah sama kakak-kakak pengurus, kita ketika kita udah acara nih larut malam, aku tuh expect-nya tuh kayak ini mah mau diantarkan, nggak akan diantar. Ternyata dianterin lah sama kakak-kakak pengurus. Sama kakak pengurus dianterin. Kamu aku ngekos dulu di Gunung Raya, kamu ngekos di Gunung Raya. Ayo dianterin kan, jadi cinlokan. Tuh kan seneng. Jadi kamu di mata tuh, kamu jurusan apa? Aku jurusan Penjaska. Oh iya, kamu kelas apa nih? Nah terus kan nanti ini jadi rame kan gitu di Tasik. Bedanya kayak gitu sih, kita bisa acara larut malam. Terus dekatan kita juga ya tempatnya. Kalau di Garut kan beda-beda. Terus di Tasik itu kan ternyata bukan kos sama makanan aja yang murah. Sewa tempat juga murah Kak. Oh gitu. Sewa tempat juga agak murah. Terus ada satu tempat udah strategis. Udah makanannya murah, udah sewa tempatnya murah, jadi si tempat itu tuh kayak sering disewa gitu. Berbagai acara, bukan sama Munggaran aja, sama organisasi lain juga sering. Terus kita bedanya di Garut. Kalau di Garut ya tadi ya balik sama kayak di Garut kan, kalau ada tengah malam kita telepon nih, kamu di mana? Padahal kan kita dalam acara positif ya kan Kak. Dari positif itu, ya kamu di mana pulang? Apalagi lagi pandemi gini kan Kak, kamu nggak boleh ikut acara ini. Kan lagi COVID tapi kan kita kan masih menerapkan protokol kesehatan gitu ya, kita cuci tangan, kita hand sanitizer sebelum masuk, cek suhu ya kan, terus kita juga pas duduk jaga jarak gitu. Tapi kan yang namanya orang tua ya nggak apa-apa, masih was-was gitu. Bedanya itu sih di Garut sama di Tasik. Tapi kita ada wacana mau offline loh Kak. Oh gitu. Nah ketika kita ada wacana mau offline, kita mau mengemas semua si program kerja sama acara-acara itu, gimana sih kita itu mengembalikan slogan yang tadi kita ciptakan Tasik Rasa Garut itu gitu. Jadi kita tuh pengen ngemas kembali ketika nanti udah offline, kita udah merumuskan sebagus mungkin gimana sih caranya nanti kita ngordinir acara di Tasik itu biar seru lah pokoknya gitu. Kalau itu kan lebih perbedaan ke pribadi ya, ke lingkungan gitu. Kalau dari acaranya tuh sama serunya enggak, atau beda kalau di Garut mah misalnya gini serunya, kalau di Tasik mah gini, atau enggak lebih ramai di Tasik atau lebih ramai di Garut tuh kayak gimana tuh? Kalau itu sih lebih ke masing-masing pribadi mereka ya Kak. Tapi kalau yang aku rasain nih ya, kalau yang aku rasain bedanya itu kalau di Tasik itu vibes sama di Garut tuh beda. Kalau di Tasik, aku belum pernah kesini nih. Ini tempatnya gimana ya, spotnya bagus, foto-foto gitu ya kan. Tapi kan kalau di Garut, aku udah pernah kesini. Kan kayak, acaranya kita misalkan tempat di ini, udah tahu tempat itu kayak begini, beda lah vibes-nya juga. Gitu ya? Agak gak seru. Tapi kalau misalkan kita dengan acara Munggaran yang seru-seru nih, tapi si vibes tadi itu agak ketutup sih dengan acara-acara Munggaran yang dikemas dengan semenarik dan seseru mungkin gitu. Ternyata seru juga ya, seru juga di perkuliahan gitu, rame banget. Jadi selain kita pusing dengan tugas-tugas perkuliahan, kita itu sambil kumpul sama anak Munggaran, melakukan hal-hal positif sambil main, jadi seru juga.
Jadi gitu. di organisasi itu nggak sama-sama pusing enggak, tapi lebih healing juga ya. Healing juga. Terus kita juga kan ada program kerja dari SOR. Liliwetan, kita jalan-jalan kemanapun. Aku dulu pernah punya pengalaman begini kak. Aku kan anak kos, namanya juga maba, belum bisa memanage uang. Aku tuh kayak nemu, kan di tas itu ada mall AP, belanja ke AP. Miniso. Asa baru ketemu gitu ya. Ayo, akhirnya aku kalau dihitung-hitung sampai minggu terakhir itu aku tuh mau habis. Nah, uang aku mau habis, terus kayak kakak-kakak pengurus Munggaran tuh kayak gini, kamu kalau habis uang kasih tahu aku, kita liliwetan. Tenang, nggak, kalau kamu nggak mau bayar ada yang lain yang bayarin gitu. Nah jadi aku tuh pernah kayak diajakin, bukan pernah, sering loh dulu waktu aku di Tasik diajakin sama kakak-kakak pengurus, ayo kita liliwetan, makan bareng ya kan, lumayan. Jadi senangnya ada, kebersamaannya ada, kenyangnya ada, gratisnya ada gitu juga ya. Gitu, seneng pokoknya. Seru banget ya tadi kita ngobrolnya, udah wisata kuliner, wisata online nih, tempat wisata kosan. Wisata kosan. Seru banget. Wisata kegiatan juga ya di kuliahan gimana gitu. Makasih banget ya udah mau makasih kesini, juga. Aku bisa sharing ya kan ke semuanya. Iya, makasih banyak ya buat waktunya. Oke teman-teman, makasih juga ya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.